Halo, kembali lagi di channel Belajar Coding bersama saya Izan. Pada kelas Python kali ini kita akan mempelajari perulangan bersarang atau biasanya disebut dengan nested loop. Apa itu nested loop? Nested loop adalah perulangan di dalam perulangan. Jadi misalnya kita memiliki dua buah perulangan. Perulangan pertama dengan indeks i memiliki range sebanyak 5 misalnya. Titik 2, kemudian perulangan kedua dengan indeks J in range sebanyak 6. Nah, ini yang dimaksud dengan perulangan bersarang. Ada perulangan di dalam perulangan. Oke. Nah, berapa banyak perulangan yang akan dilakukannya? Perulangan yang pertama sebanyak 5 dan perulangan yang kedua sebanyak 6. Nah, apakah 11? Tidak, perulangan yang dilakukan akan ada sebanyak 6 dikali 5, yaitu sebanyak 30 kali. Misalnya, coba kita cetak indeks I dan indeks J, ada berapa banyak perulangannya. Oke, seperti yang terlihat di sini, 0, 1, 2, 0, 1, 5, 0, 1, 5, maka bisa kita ketahui perulangan 0-nya sebanyak 5 kali dari 0 sampai 4, perulangan pertama ya, sebanyak 5 kali. Perulangan kedua ini ada 6, berarti 6 kali 5 ada 30 kali. Oke, nah perulangan ini bisa kita lihat di sini akan mengeksekusi perulangan pertama terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam perulangan kedua. Pada waktu masuk ke perulangan kedua, maka dia akan mencetak indeks I-nya 0, kemudian indeks J-nya 0. Kemudian terus melakukan perulangan kemana? Terus menyelesaikan perulangan yang ada di dalamnya, yaitu J di sini, sebanyak 6 kali. Berarti I-nya masih sama, sebanyak 6 kali tetap 0, kemudian baru dieksekusi indeks J berurutan sebanyak 6 kali. Jika telah selesai, maka dia akan kembali ke perulangan I di sini dengan indeks melanjutkan indeks sebelumnya menjadi 1. Kemudian masuk lagi di sini, J akan dimulai dari 0 kembali sampai 5, terus sampai indeks keempat selesai. Pada waktu sampai ke indeks keempat, maka perulangan selesai, tidak lagi melanjutkan ke perulangan di dalamnya. Nah, perulangan dengan dua perulangan ini biasanya disebut dengan perulangan dua dimensi. Dan nested loop tidak hanya terbatas dua dimensi, tapi bisa lebih dari itu. Kalau perulangan dua dimensi biasanya akan membentuk sebuah table ataupun matrix. Nah, karena di sini secara default Python akan mengeksekusi atau mencetak statement print dengan baris baru sehingga tidak terbentuk matriks. Maka bisa kita tambahkan agar pada waktu mencetak variabel I dan J tidak membentuk baris baru, kita bisa memberikan statement N kemudian spasi. Maka yang terjadi di sini dia akan membentuk satu baris tanpa ada baris baru. Nah, biar lebih rapi kita bisa menambahkan kurung siku. Menambahkan kurung siku buka, kemudian tutup. Kemudian kita tambah lagi kurung siku di sini. Kemudian kita tutup. Nah, maka sekarang kita bisa mengetahui 00, 01, 02 dengan lebih baik ya. Nah, selanjutnya mungkin kita ingin menambahkan spasi pada waktu baris pertama sudah diketahui karena ingin membuat sebuah table atau matrix, maka baris selanjutnya ke baris yang baru. Maka kita bisa menambahkan spasi dengan fungsi statement tanpa menuliskan output apapun. Nah, di sini jika kita menuliskan statement print di sini, maka tiap baris baru, maka pada waktu bukan baris baru, pada waktu mencetak IJ, maka baris baru. Kemudian cetak IJ, baris baru. Maka sama saja seperti yang tadi sebelumnya. Nah, agar fungsi ini tepat membentuk baris baru pada waktu perulangan indeks J selesai, maka kita
tulis statement print-nya sejajar dengan for. Ini menandakan pada waktu perulangan indeks J selesai, maka dia akan mencetak print, kemudian memberikan baris baru, kemudian baru kembali ke perulangan indeks I. Ya. Nah, ini menandakan bahwa print di sini adalah bagian dari perulangan I. For dan print adalah bagian dari I. Coba kita eksekusi. Maka sekarang bisa terlihat perulangan dua dimensi ini membentuk matriks atau membentuk tabel, di mana bisa kita lihat baris pertama 0, kemudian baris kedua 1, baris ketiga 2 indeksnya, dan seterusnya. Nah, dengan bentuk seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa perulangan bersarang, perulangan terluar atau outer loop ini menandakan sebuah baris, sedangkan perulangan yang di dalam indeks J di sini menandakan sebuah kolom. Oke, itulah nested loop atau perulangan bersarang dalam Python.